Apakah menurut kalian Curry Brand merilis sepatu ke-10-nya ini dan mencoba bermain aman? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin initial review untuk sepatu Curry 10. Sepatu ini tuh asli warnanya cakep banget. Nih ya, gradasi warnanya jarang banget sepatu basket zaman sekarang dibikin kayak gini. Dan bisa dibilang untuk rilisan Curry 10, itu mereka punya color yang cukup menarik guys. Dan secara first impression kalau ngomongin sepatu ini, dari segi shape-nya ini ngingetin gue banget sama sepatu sebelumnya, yaitu Curry 9, karena menurut gue ini terlalu identik sih guys. Nggak tahu kenapa kayak nggak terlalu cukup banyak perbedaan yang gue temukan secara signifikan dari segi cuttingan, dari segi detail. Menurut gue ini bisa dibilang jadi hal yang plus minus sih di sepatu ini. Karena gimana ya, kalau kita ngomongin secara desain kayak agak mirip gitu sama sepatu sebelumnya. Tapi kalau kita ngomongin dari segi fitur performance, gue ngerasa kayak Curry 9 ini udah jadi salah satu top list di performance gue tahun kemarin. Dan sepatu Curry 10 yang didesain sedemikian rupa, nggak terlalu banyak yang membedakan antara sepatu ini sama sepatu Curry 9. Gue rasa sepatu ini bakal punya performance yang cukup gokil juga. Di sepatu Curry 10 ini kita masih akan mendapatkan teknologi yang ada di sepatu sebelumnya, yaitu Warp Upper dan Flow Cushioning System. Meskipun dari segi feel-nya yang paling gue notice waktu pertama kali gue coba sepatu ini secara first impression, flow cushioning system yang ada di sepatu ini bisa dibilang agak sedikit lebih firm. Dari segi teksturnya juga bisa dibilang agak beda ya guys, karena yang di sepatu Curry 10 ini kalian bisa lihat di bagian bawah ini sedikit lebih bertekstur dibandingkan dengan Curry 9 ataupun flow teknologi yang pernah gue cobain sebelumnya. Di samping itu kalau ngomongin flow cushioning system, ini merupakan teknologi favorit gue untuk sepatu Under Armour ataupun dari Curry Brand. Karena Under Armour keren banget guys. Menurut gue mereka itu bisa menggabungkan midsole dan juga outsole di sepatu ini menjadi satu, sehingga mereka bisa bikin sepatu yang jauh lebih ringan. Secara overall feel-nya sendiri kalau dibandingkan dengan teknologi sepatu Curry sebelumnya dari seri 7, terus seri ke-6, 5 yang belum pakai teknologi ini, feel-nya berasa beda banget dan bisa dibilang ini sepatu Curry yang cukup berasa dari segi cushioning-nya. Ini merupakan cushioning setup yang menurut gue dari segi feel-nya itu smooth banget waktu dipakai, bisa memberikan kalian sensasi yang flowy sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Dan untuk versi yang ke-10 ini menurut gue sih tetap akan memberikan fitur-fitur yang cukup serupa dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan perubahan mungkin yang paling menonjol kalian bisa lihat di bagian toolingnya adalah di bagian samping, dimana di sini ada bagian midsole yang nge-wrap sampai di bagian atas ini guys. Dan ini menurut gue akan membantu dalam sisi stabilitas saat kalian menggunakan sepatu ini juga. Untuk material warp uppernya sebenarnya tuh berasa cukup identik secara visual kalau dibandingkan sama Curry 9, tapi sebenarnya waktu dipegang material yang ada di Curry 10 ini nggak terlalu sebetekstur material yang ada di sepatu Curry 9. Di bagian samping ternyata juga ada improvement di mana panel-panelnya itu dibikin lebih lebar lagi tepat di high wear area, sehingga ini bisa memberikan kita containment sewaktu menggunakan sepatu ini. Terlepas dari itu, kalau kita ngomongin yang membedakan antara versi ini sama versi sebelumnya, mungkin dari segi lacing systemnya, dimana kali ini kita akan mendapatkan lacing system yang sedikit lebih tradisional dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nggak ada paneling lockdown di bagian samping. Di sini kita akan mendapatkan punch hole aja yang cukup standar, dan dari segi tali yang digunakan juga di sepatu ini bisa dibilang cukup tebal, dan gue cukup suka sama feel yang digunakan dari tali yang ada di sepatu ini guys. Di bagian samping di sini ada TPU material juga yang ini nggak ada di sepatu sebelumnya. Yang seri Curry 9 itu kalian akan mendapatkan internal TPU heel counter, dan di sepatu ini selain kita tetap akan mendapatkan internal heel counter, ada external TPU juga di bagian samping luar, yang ini menurut gue juga akan sedikit membantu dari sisi stabilitas dan memberikan fit yang lebih oke sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan kalau kita ngomongin dari sisi dalam sepatunya di area inner lining, ini yang sebenarnya gue cukup suka karena bisa dibilang ini upgrade yang minor, tapi menurut gue sih cukup berdampak dan memberikan kenyamanan juga sewaktu kalian pakai sepatu ini. Jadi bagian inner liningnya sekarang tuh dikasih tekstur, dan kayak sepatu Asics sebelumnya yang pernah gue review, Jailburst 25, itu asik banget. Jadi waktu kalian pakai, kaos kakinya itu bakal lebih ngegrip lagi sama sepatunya. Buat kalian penasaran sama fit dari sepatu Curry 10 ini, menurut gue sih fitnya true to size, dan kalau dibandingin sama sepatu-sepatu sebelumnya, ini sih menurut gue lebih ke arah fit dari Curry 9 dibandingkan dengan Curry 8. Fitnya gue seneng sih, one to one, enak waktu dipakai, dari segi materialnya juga nyaman banget. Dan terlepas dari itu, buat kalian yang mungkin punya kaki sedikit lebar, gue juga saranin kalian untuk beli true to size di sepatu ini, karena bagian area depannya menurut gue juga udah cukup lebar dan buat footer friendly guys. Untuk bagian tractionnya, sepatu ini juga cukup identik
identik dengan flow teknologi di sepatu-sepatu sebelumnya. Memang dari segi patternnya agak berbeda sedikit. Dan seperti yang gue bilang tadi, dari segi teksturnya ini dibikin sedikit lebih bertekstur. Dan gue nggak tahu apakah ini bakal pengaruh dari segi durabilitasnya atau enggak. Karena kalau kalian tanya, flow teknologi ini bisa digunakan di lapangan outdoor atau enggak, sebenarnya sih bisa-bisa aja. Tapi menurut gue sih agak sayang kalau teknologi foam seperti ini yang nggak ada tractionnya digunakan di lapangan outdoor secara terus-menerus. Sebenarnya dari segi durabilitas nggak jelek-jelek banget guys, tapi tetap gue sayang aja sih kalau misalnya gue pakai teknologi flow ini di lapangan outdoor secara terus-menerus. Satu lagi yang cukup membedakan di bagian tengah di sini kayak ada sejenis rubber piece atau TPU piece yang ini ada logo X-nya, jadi ya menunjukkan ini Curi 10 dan pastinya ini juga berfungsi untuk memberikan kalian torsional support sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Pas dipegang gini sepatunya berasa rigid banget. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini mungkin juga berpengaruh karena mungkin dari segi plat yang digunakan di bawah ini cukup panjang, jadi ini membutuhkan break in time. Dan makanya pertama kali waktu gue cobain sepatu ini berasa agak lebih firm dibandingkan dengan sepatu-sepatu Curi yang sebelumnya. Gak kelupaan juga gue mau infoin ke kalian kalau gue super excited untuk nyobain sepatu ini di lapangan, karena beberapa kali gue nyobain flow teknologi di bagian tractionnya itu gokil banget guys secara grip. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Under Armour Curi 10 ini, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.759.000 dan kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Under Armour Curi 10. Secara desain sebenarnya gue berharap sepatu ini tuh bisa dibikin sedikit lebih membedakan lagi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tapi terlepas dari itu, kalau kita ngomongin Curi brand ini main aman atau enggak di rilisan sepatu Curi 10 ini, menurut gue bisa dibilang iya juga. Tapi di satu sisi gue ngerasa dari segi performance secara Curi 9 ini udah gue seneng banget. Di sepatu setelahnya Curi 10, gue sebenarnya juga nggak expect terlalu banyak dari segi fitur performance yang dirubah. Jadi kalian paham ya, dari segi desain gue berharap ada beberapa perbedaan sedikit, tapi dari segi performance kalau dibikin sama seperti ini, menurut gue juga nggak ada masalah sama sekali. Karena gue ngerasa, bayangin kalau kalian pemain basket yang udah ngebiasain sama satu teknologi, sama satu sepatu, tiap tahun dirubah, itu juga nggak baik guys. Nggak oke gitu. Bahkan sama kayak gue guys, gue kalau udah suka sama satu sepatu, contohnya gue seneng banget sama Kubi, gue nggak seneng terlalu banyak yang dirubah dari setup sepatu tersebut. Sama kayak sepatu ini guys, setupnya nggak banyak yang dirubah, dan gue rasa kalau kalian udah suka sama sepatu Curi sebelumnya, Curi 8, Curi 9, atau flow cushioning system, kalian tetap bakal suka dan enjoy sama sepatu ini. Itu nilai positifnya, dan menurut gue ini yang bakal bikin komunitas dari Curi, sepatu-sepatu Curi itu bisa berkembang juga, karena mereka udah solid aja gitu, suka sama sepatu-sepatu dengan teknologi dan setup yang selalu ditawarkan dari setiap tahun ke tahun. Jadi thank you untuk buat kalian yang nonton video kali ini, thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.